Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, jawab, Waalaikumsalam jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang kami hormati Bapak Jaki selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan eh, yang bertemakan konsep politik Islam dan penerapan nilai-nilai politik Islam di Indonesia. Pertama, perkenalkan nama saya Ikon Faras Nur Fikri. Saya Selanjutnya Rafael ada Zipranica Sela Putra. Saya Safira Isra Mada Putri. Saya Cika Aulia Rizkia. Saya Nur Indah Istiqomah. Saya Natania Nesa Azalia. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai dengan pemaparan dari PPT yang telah kami buat. Yang pertama, apa itu konsep politik dalam agama Islam? Jadi, konsep politik Islam mencakup nilai-nilai dasar seperti amanah, keadilan, kesetaraan, musyawarah, kebebasan, dan kemaslahatan umum. Nilai-nilai ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga relevan dan dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang adil dan sejahtera. Selanjutnya ada konsep al-amanah. Apa sih itu al-amanah? Al-amanah berarti bahwa eh aduh ininya hilang lagi. Eh, Al-amanah berarti eh, bahwa kekuasaan adalah titipan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab seorang pemimpin yang tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat, tetapi juga kepada Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, kekuasaan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kebaikan bersama. Selanjutnya ada penerapan konsep al-amanah di Indonesia. Yang pertama, mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, menuntut pemimpin untuk selalu bersikap jujur, adil, dan berintegritas dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan agar dapat diawasi oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah kekuasaan digunakan sebagai sarana melayani rakyat, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Indonesia yang negara. Selanjutnya, penerapan konsep al-musawah di Indonesia. Yang pertama, hukum harus berlaku sama
bagi seluruh warga negara tanpa memandang jabatan, kekayaan maupun latar belakang sosial. Yang kedua, tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, atau status ekonomi. Yang ketiga, mendukung sistem meritokrasi, yaitu kesempatan berdasarkan kemampuan dan prestasi. Yang keempat, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat 1, tentang persamaan kedudukan di depan hukum. Selanjutnya, dijelaskan oleh Selanjutnya ada konsep Al-Syura. Al-Syura adalah prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam sistem ini, pemimpin tidak boleh bertindak secara otoriter, melainkan harus melibatkan pendapat masyarakat. Prinsip ini juga menjadi dasar demokrasi Indonesia yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Lalu selanjutnya ada penerapan konsep Asyura di Indonesia. Yang pertama itu mengutamakan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Yang kedua, menghargai suara mayoritas tanpa mengabaikan hak-hak kelompok minoritas. Yang ketiga, ada keputusan yang dihasilkan lebih adil karena mempertimbangkan banyak sudut pandang. Yang terakhir, ada mencegah konflik sosial karena kebijakan lahir dari kesepakatan bersama, bukan paksaan sepihak. Selanjutnya ada konsep al-adalah. Kemudian, al-adalah sendiri artinya itu keadilan yang menjadi tujuan utama dalam politik Islam. Di Indonesia, keadilan diwujudkan dari berbagai kebijakan seperti pemerataan pembangunan, perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi masyarakat agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua lapisan. Selanjutnya, kemudian ada penerapan konsep dari al-adalah di Indonesia. Yang pertama itu seperti penguatan ekonomi syariah melalui perbankan syariah, koperasi syariah, zakat, dan wakaf produktif. Kemudian yang kedua ada perlindungan sosial bagi kaum marginal melalui program KIS, KIP, dan PKH. Kemudian ada penegakan keadilan hukum serta perlindungan ketenagakerjaan bagi seluruh warga negara. Kemudian yang terakhir ada pemerataan pembangunan infrastruktur dan dana desa di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya ada konsep al-huriyah. Al-huriyah adalah kebebasan yang diberikan kepada setiap individu sebagai hak dasar manusia seperti berpikir, berpendapat, dan beragama. Namun dalam Islam kebebasan tidak bersifat mutlak karena harus disertai tanggung jawab serta tetap memperhatikan nilai agama dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya ada penerapan konsep al-huriyah di Indonesia. Yang pertama, ada kebebasan berpendapat untuk menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab. Yang kedua, ada kebebasan beragama dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Yang ketiga, harus menghormati hukum, norma sosial, dan hak orang lain. Yang terakhir, ada menjaga toleransi agar kebebasan tetap membawa manfaat bagi kehidupan bersama. Selanjutnya, Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada konsep al-maslahah al-amah, yaitu prinsip politik Islam yang menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus mengutamakan kemaslahatan atau kepentingan bersama. Nah, dalam konteks Indonesia, di negara kita ini, negara Indonesia, prinsip ini diterapkan melalui berbagai kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan pelayanan bagi masyarakat luas. Soalnya yaitu penerapan konsep al-maslahah al-amah di Indonesia. Yang pertama ada program bantuan langsung tunai atau BLT bagi masyarakat membutuhkan. Yang kedua ada pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan transportasi publik. Yang ketiga ada penyusunan undang-undang untuk melindungi kepentingan masyarakat seperti Undang-Undang ITE
Yang keempat yaitu peningkatan layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Hasilnya yaitu ada kesimpulan dari PPT yang kami sampaikan adalah nilai-nilai politik Islam seperti amanah, keadilan, kesetaraan, musyawarah, kebebasan, dan kemaslahatan umum memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Jika diterapkan dengan baik, nilai-nilai ini dapat menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah memaparkan presentasi pada hari ini, pada siang hari ini. Dan mungkin untuk sesi tanya jawab ya bisa dilaksanakan nanti ketika saat pertemuan secara langsung di kelas. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami, kelompok 4. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.